Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmus sabt, al-khamis min syahri dil qa'dah 1444 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kumpulan hadis sahih tentang permasalahan sembelihan kurban. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian yang terakhir, yang mana pada pembahasan akhir ini kita membahas tentang permasalahan idza wajaba au idza wajadal janin halalun akluhu wala yuhtaju ila dzabh. Jika seseorang menyembelih dari sapi betina ataupun kambing betina, maka dia mendapatkan ada janin di dalam kambing tersebut, di dalam sapi tersebut, di dalam rahim naqah, maka janin itu besar dan mati bersama matinya sang induk, maka boleh untuk dimakan dan tidak butuh untuk disembelih dua kali. Cukup sembelihannya adalah sembelihan ibunya. Maka pembahasan ini sebagai penutup dari pelajaran tentang fikih dari sembelihan. Maka pendalilan yang pertama datang dari berbagai hadis. Hadis yang pertama datang dari Ali radhiyallahu anhu. Dan yang kedua datang dari Abu Umamah. Dan yang ketiga datang dari Ka'ab ibnu Malik. Dan yang keempat datang dari Jabir ibn Abdullah. Dan yang kelima datang dari Abu Sa'idin al-Khudri. Maka kita mulai dengan hadis siapa? Terserah. Dari hadis Jabir bin Abdullah. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ad-Darimi, At-Tabrani, Al-Hakim, semuanya sanadnya bertumpu kepada Attab ibnu Bashir. Haddatsana Ubaidillah ibn Abi Ziyad al-Qaddah an Abi Zubair an Jabir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan untuk janin itu adalah cukup dengan sembelihan induknya. Maka kesimpulannya di saat induknya disembelih, maka cukuplah sembelihan induknya itu untuk janin. Sehingga janin ini tidak usah disembelih lagi. Maka hadis ini seperti kami sebutkan dari jalan Attab ibni Bashir. Maka Attab ibnu Bashir dhaif. Dan juga dari jalan Ubaidillah ibni Abi Ziyad al-Qaddah, dan juga dia rawi yang dhaif. Maka sanad dari Jabir ibni Abdullah, sanad yang dhaif, ditutup dengan Abu Zubair periwayatannya kepada Jabir dengan an-anah.
Dan telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan Ali ibn al-Ja'd di musnadnya dan Al-Baihaqi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Al-Hasan ibni Bishr ibni Salim Al-Bajali an Zuhair an Abi Zubair an Jabir, yang lafadznya sama, zakatul janin zakatu ummihi, bahwa sembelihan janin cukup dengan sembelihan ibunya. Maka sanad ini lebih baik daripada sanad yang pertama, namun madarul hadisnya tetap kepada Abu Zubair an Jabir dan dia mudallis. Maka dari dua jalan ini semuanya dhaif karena madarnya kepada Abu Zubair mudallis meriwayatkan dari Jabir dengan an-anah. Maka jalan yang kedua datang dari Ka'ab ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dari jalan Ismail ibni Muslim al-Makki ani Zuhri an Abdurrahman ibni Ka'ab ibni Malik dari bapaknya Ka'ab ibni Malik, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sembelihan janin, zakatuhu zakatu ummihi, bahwa sembelihan dari janin itu adalah sembelihan ibunya. Cukup dengan menyembelih ibunya, maka janin itu sudah dianggap disembelih. Itu lemari itu kalau nggak dikunci seperti itu, dikuncilah. Yang sudah ambil sesuatu dikunci. Nanti kena angin, terpukul, pecah. Maka di sini hadis ini juga dhaif dikarenakan Ismail wa huwa al-Makki dhaif. Adapun sanad yang ketiga, maka di sini sekarang dhaif dikarenakan Ismail ibnu Muslim al-Makki kurang kuat hafalannya. Dan hadis yang ketiga datang dari Abu Darda atau Abi Salamah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Ibnu Adi, yang mana jalannya bertumpu kepada Bishr ibnu Ammarah anil Ahwas ibni Hakim an Khalid ibni Mi'dan an Abi Darda au Abi Umamah. Disebutkan lafadznya zakatul janin zakatu ummihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Dan sanadnya dhaif karena Bishr ibnu Umarah dhaif. Dan Al-Ahwas ibnu Hakim dhaif. Dan juga Khalid ibnu Mi'dan lam yasma min Abi Darda. Maka ini jalan yang ketiga. Dan jalan yang keempat datang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni di sunannya dan Al-Baihaqi mu'allaqan. Maka sanadnya bertumpu kepada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Sa'id ibnu Uqdah. Haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim ibnu Munabbih. Haddatsana Muhriz ibnu Hisham. Amba'ana Musa ibnu Utsman al-Kindi an Abi Ishaq anil Harith al-A'war an Ali. Maka sanad ini pun dhaif karena tadi Ibnu Uqdah hafalannya tidak kuat. Dan begitupun Musa ibnu Utsman al-Kindi majhul.
Dan juga Abi Ishaq di sini As-Sabi'i mudallis meriwayatkan dengan an-anah. Dan Al-Harith Al-A'war yang meriwayatkan dari Ali selain mudallis juga dia dhaif. Maka ini semuanya jalan-jalannya dhaif dari 4 sahabat. Ditutup dengan hadis yang kelima, datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri mempunyai jalan yang banyak. Jalan yang pertama dari Abil Wadak an Abi Sa'id. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, Abdul Razak, Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang mana dari Abi Sa'id Al-Khudri, aku menanyakan Rasulullah SAW tentang janin yang ada di perut ibu yang disembelih. Kemudian Nabi mengatakan, kulu in syi'tum. Maka makanlah janin itu jika kamu menginginkannya. Dan riwayat yang lain, ya Rasulullah, nanharun naqah wa nadbahu syah fanajidu fi batniha al-janin. Annalkihi am na'kulahu. Maka wahai Rasulullah, kami menyembelih naqah dan ada janin, dan kami menyembelih gonam dan ada padanya janin. Apakah kami melemparnya atau boleh kami memakannya? Qala kuluhu in syi'tum. Maka makanlah jika kamu menginginkannya. Ada selera untuk memakannya. Maka sembelih, fa inna dakatuhu dakatu ummih, maka sembelihan ibunya cukup untuk sembelihan dia. Maka disebutkan dakatul janin dakatu ummihi. Sembelihan janin itu adalah cukup dengan sembelihan ibunya. Maka ini dari jalan Abul Wadak dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka sanad ini sanad yang hasan. Abul Wadak bernama Jabr ibnu Nauf wa huwa saduq. Dan selain itu Abu Wadak telah diikuti oleh yang lainnya, dan dari jalan ini saja sudah hasan. Maka dari 4 jalan, dari Jabir ibn Abdullah yang dhaif, dari jalan Ka'ab ibnu Malik yang dhaif, dari jalan Abu Darda ataupun Abu Umamah yang dhaif, dari jalan Ali yang semuanya dhaif, ditambah dengan riwayat yang hasan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, maka di sini mencukupkan hadis ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairih. Maka permasalahan seseorang di saat menyembelih kemudian mendapatkan janin di dalam perut dari yang disembelih tersebut, maka di sini hukumnya boleh dimakan jika memang mau. Karena sembelihannya janin tersebut adalah cukup dengan sembelihan ibunya. Maka dengan ini selesailah permasalahan fikih dari sembelihan. Maka dengan ini kita cukupkan pembahasan di sini, dan insya Allah Alkitab dari matan
dan syarah yang insyaallah akan kita cetak dan kita bagikan.